Semeton Suara Tabanan. Om Swastiastu. Semangat pagi. Semangat pagi. Saat ini hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2020. Saya Purnameyati Suta. Bersama saya Parindra Suta. Sedang berada di kawasan suci Pura Luhur Batu Kau, Desa Wangaye, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Semeton Suara Tabanan, seperti kita ketahui, sehari sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2020, upacara pengurip Gumi telah berakhir. Rangkaian upacara yang berlangsung hampir 4 bulan penuh itu, penutupannya ditandai oleh ritual Nuwak Pememben Bagio Pulo Kerti oleh Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiryastuti, bersama Jero Kebayan dan Cokorde Anglurah Tabanan. Sehubungan telah berakhirnya aktivitas siatnya hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2020, Gotra Taru Pramana dengan menggandeng sejumlah tim medis dari beberapa rumah sakit serta pengobat tradisional melakukan bakti sosial pengobatan gratis bagi seluruh pemangku, serati, pengayah, pecalang, serta masyarakat Pemedep. Kegiatan dilaksanakan di Wantilan Pura Luhur Batu Kau, Desa Wangaye, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Jadi hari ini kita melaksanakan bakti sosial di Wantilan Pura Batu Karu untuk menyukseskan acara pengurip bumi ring Batu Karu niki. Sasarannya adalah kepada para pemangku, serati, pengayah, pecalang sami. Karena 4,5 bulan sudah bekerja keras, sehingga kami berkolaborasi dengan Fasilitas Pengobatan Modern, dalam hal ini RSU Kasih Ibu, Klinik Pertama Damar, dengan Gotra Usada Taru Pramana Suruh Bali. Nah, ini merupakan suatu model yang bagus karena selama ini kita bergerak sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita berkolaborasi, diawali dengan pemeriksaan oleh rumah sakit dan klinik pertama, kemudian dilanjutkan pemeriksaan tradisional oleh komunitas dan pelestari budaya. Kemudian Bapak Ibu di sini dapat memilih berbagai jenis terapi, dari prana, terapi pijat, kemudian terapi yoga, kemudian terapi tradisional yang kemudian sudah dikemas ulang oleh para praktisi. Wah, kegiatan ini sangat fenomenal. Karena kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan terbesar yang melibatkan banyak praktisi pengobat di dalamnya. Benar sekali Mbak Pur. Dalam kegiatan yang terlibat tidak hanya ahli medis tetapi juga didukung oleh beberapa pengobat tradisional yang ada di seluruh Bali. Kurang lebih kita melibatkan 150 praktisi. Jadi semuanya bergerak secara sukarela, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan obat, mengeluarkan fasilitas, transportasi, semua didasari oleh karena bakti ingin melestarikan budaya ini. Kemasan ke depan tentu ini merupakan pertemuan ini tidaklah suatu kebetulan ya. Jadi kita dipersatukan oleh Karya Agung Niki. Selanjutnya kami sudah berkomunikasi sehingga nanti awalnya kami akan sesering mungkin melakukan bakti sosial di pura-pura Kayangan Jagat di Bali, paling dekat di Pura Golawa. Komunikasi ini kemudian menjadi cikal bakal untuk menyepakati hal-hal yang sifatnya fundamental seperti standar pelayanan, kemudian penyebutan arus pelayanan, sehingga nanti kita akan menghadap kepada Bapak Eksekutif dan Legislatif di Bali sehingga dapat mendapatkan payung hukum yang sesuai sehingga dapat dilaksanakan pelayanan ini di rumah sakit pemerintah. Jadi harapan ke depan kita sebagai Semeton Bali ya, kita berkolaborasi memanfaatkan semua sumber daya, keunikan, kemudian berjalan bersama memajukan Bali dalam sebuah frame medical tourism. Harapan saya begitu, sehingga tidak lagi kita satu sama lain berdiri sendiri-sendiri. Jadi sekarang harus berkolaborasi sehingga kita memiliki choice pilihan pariwisata yang berbeda. Tidak saja turis ke sini hanya mencari wisata alam, wisata budaya melalui tari-tarian, ya sudah, itu sudah ada, silahkan jalan. Sekarang kita maunya para wisatawan mencari pusat-pusat terapi tradisional.
Oh iya Mbak Pur, jika mencermati perkembangan yang terjadi di Bali, secara implisit Koordinator Bakti Sosial Pengobatan Gratis Dr. I Gusti Ngurah Putra Eka Santosa optimis Bali tidak hanya dikenal sebagai daerah pariwisata budaya, tetapi ke depan, kata beliau, Bali akan mampu tampil sebagai destinasi wisata yang berbasis budaya dan kesehatan. Benar Beli Putu, optimisme Dr. Ngurah Putra sangat masuk akal. Pasalnya, Bali seperti kita ketahui sangat kaya akan potensi sumber daya alam berupa tanaman obat serta sumber daya manusia yang mumpuni untuk meracik serta meramu aneka ragam tanaman yang dimiliki. Dan hal itu sudah terbukti, kita banyak memiliki ahli herbal dan pengusade di pulau kita tercinta yaitu Pulau Bali. Untuk lebih jelasnya, kita simak pemaparan Dr. Ngurah Putra berikut ini. Banyak besar sekali potensi Bali sebagai tujuan wisata, medical tourism sangat besar sekali, dan ini memberikan multi efek kepada bidang-bidang yang lain Pak. Contohnya saja kawan-kawan sudah meracik jamu ke dalam bentuk herbal yang sudah dikapsulkan, seperti yang sekarang ini tren di media sosial bahwa empon-empon itu tanaman herbal seperti kunyit, kurkuma, jahe ini menjadi bermanfaat. Nah, dengan banyaknya permintaan sekarang, otomatis para petani pekebun kita yang menanam jahe, kunyit, dan tanaman obat ini juga diangkat, diperdayakan. Bahkan sekarang, asal Bapak tahu dan teman-teman tahu, sekarang kita kekurangan stok karena permintaan begitu banyaknya. Jadi harapan Titiang masyarakat Bali membeli produk-produk herbal dari Bali, karena memang dari setiap 6 bulan nih tumbuhan-tumbuhan ini dirawat melalui tumpak bubuh, sehingga memang ada yang membeli dari luar Bali, rasa jamunya berbeda. Nah, ini harapan Titiang, kita kembali mencintai produk kita dalam negeri, dan semua masyarakat Bali adalah guide untuk orang luar, termasuk domestik maupun internasional. Jadi mari kita sharing bahwasanya produk Bali ini dari awal dia ditanam, proses tanamnya, dan proses semuanya dilakukan dengan vibrasi-vibrasi yang positif. Wah, apa yang dipaparkan itu benar-benar gerakan moral yang layak disupport agar selalu bergaung dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan ke depan. Benar dan pas Mbak Pur, selain secara moral, membawa pesan bagi kita agar bisa hidup sehat, yang terpenting adalah bagaimana kita secara bersama-sama kembali memperhatikan dan memelihara alam di sekitar serta memanfaatkan sumber daya hayati yang sangat berguna bagi kesehatan kita. Pas banget Beli Putu. Apalagi di balik merebaknya virus COVID-19, empon-empon atau rempah-rempah lokal kini menjadi barang mahal dan diburu oleh masyarakat karena diyakini mampu menjaga imun tubuh manusia. Ada beberapa analisa saya terhadap ini. Yang pertama, memang semesta menginginkan kita masyarakat Bali kembali kepada kebijakan leluhur Bali, di mana kita semua pada saat itu semuanya menggunakan bahan-bahan yang alami untuk sehat, ya, bernafas yang baik dengan menjaga tanaman dan polusi, kemudian makan makanan yang baik. Yang ketiga, kita menjaga kebersihan alam, dan itu semua terangkum dalam Trita Karana. Yang kedua, dari virus corona ini membuktikan bahwasanya kita berada di bawah satu atap langit dan satu dasar bumi. Artinya apa? Walaupun ini muncul di Cina, kita semuanya terkena. Disinilah kita belajar bahwasanya kita memiliki suatu persamaan, sebagaimana leluhur kita mengatakan Wasudewa Kutumbaka, kita semua bersaudara. Nah, sekarang kita diuji bagaimana kita menghadapi virus corona yang merebak secara global ini. Yang ketiga, dengan adanya virus ini, kita masyarakat Bali harus menguatkan persatuan, memberikan suatu inspirasi ke dunia bahwasanya kita di Bali bebas dan aman dari corona. Ini membuka sebuah peluang pasar, peluang pasar bahwasanya herbal-herbal kita memiliki potensi pasar yang besar. Contoh saja kulit manggis. Kulit manggis sudah terkenal memiliki antioksidan yang tinggi. Kita selama ini mengekspor ya manggis utuh ke sana ke luar negeri, kembali ke dalam bentuk kapsul dengan harga yang lebih mahal. Nah, sekarang melalui kolaborasi dengan akademisi dan praktisi, kita berharap mesin-mesin untuk membuat herbal itu bisa dilaksanakan di dalam negeri. Jadinya petani di Bali itu agar menanam, tidak jadi penonton.
Nah, bagi yang rasanya masih ragu atau ingin tahu kebenarannya, boleh datang ke Yayasan Tiang di Banjar Sidamunut Bangli. Jadi tiang di sana sudah baru sedang membangun ini. Nah, jadinya yang sakit yang di luar Bali atau masyarakat Bali yang di pelosok bisa datang ke sana berobat atau bisa menginap. Nah, karena di sana juga ada penginapan yang murah meriah di Desa Tiang. Jadinya jangan khawatir. Dan jadinya sakit pinggang yang bertahun-tahun bisa disembuhkan dengan hitungan menit. Kan Pak sudah lihat tadi. Nah itu, jadinya tidak ada bohong di sini. Provinsi Bali sebagai tujuan kesehatan ini potensinya luar biasa. Kenapa demikian? Karena di Bali lebih banyak kembali ke back to nature, mengutamakan tanaman-tanaman yang selama ini belum terubah, tetapi sekarang mulai bangkit dengan apa yang digerakkan dan dibangkit oleh Pak Gubernur, sehingga pengobat tradisional Bali semakin memanfaatkan tanaman itu sehingga sebelum sakit sudah mengkonsumsi ramuan-ramuan seperti sehingga kesehatan bisa dijaga, imunitasnya terjaga, sehingga namanya penyakit mudah-mudahan yang namanya virus itu mulai tidaklah sampai kena ya. Dan dengan adanya wisata untuk kesehatan sangat potensi sekali. Kenapa? Satu, dari herbalnya ada, kedua dari alamnya termasuk air terjun, sumber mata air yang luar biasa ada di Bali, sehingga sangat mendukung. Begitu wisatawan datang ke Bali, selain dapat jalan-jalan, trekking, melihat pemandangan, yang berikutnya dapat melukat di istilah Balinya, itu pembersihan secara alami. Yang berikutnya ada ramuan herbalnya sangat mendukung dan terapinya. Nah, Dari kawasan Pura Luhur Batukau, Desa Wangaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, saya Purnamiati Suta bersama saya Parindra Suta. Sampai jumpa.